وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana telah diketahui bahwa di antara sifat dari sifat-sifat orang-orang beriman adalah mereka itu memiliki sifat lemah lembut, santun, berkasih sayang, bercinta kasih kepada orang-orang sesama mereka dari kalangan orang-orang beriman atau kaum muslimin. Di samping mereka juga memiliki sifat tegas, keras kepada orang-orang selain mereka dari kalangan kaum kafirin ataupun kaum munafikin. Nah, masing-masing sifat itu harus diletakkan pada tempatnya masing-masing. Maka jika ada seseorang yang mengaku beriman tapi tidak memiliki kedua sifat ini, atau hanya memiliki salah satu dari dua sifat tersebut, atau salah dalam menempatkan sifat yang satu kepada yang lainnya, berarti itu hanyalah pengakuan dia sebagai seorang mukmin. Karena di dalam beberapa ayat Allah telah menyebutkan sifat mereka, misalnya adalah asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum, keras kepada orang-orang kafir tapi berkasih sayang kepada mereka, berkasih sayang di antara mereka. Begitu juga dalam ayat yang lain, a'izzatin 'alal kafirin adillatin 'alal mu'minin, jadi bersikap keras tegas kepada orang-orang kafir dan bersikap lemah lembut kepada orang-orang mukmin, dan begitu seterusnya. Namun kita jangan hanya melihat, janganlah kita hanya menilai seseorang itu dari jenis yaitu peribadatannya. Banyak di antara kaum muslimin yang mereka rajin dalam beribadah sholat misalnya, mereka rajin berpuasa, mereka rajin menunaikan ibadah haji atau umrah dan seterusnya. Tapi sifat seperti yang tadi disebutkan di antara sifat-sifat orang mukmin tidak ada dalam diri mereka. Misalnya mereka itu kurang dalam menyikapi orang-orang mukmin. Mereka cuek terhadap orang-orang mukmin. Mereka bersikap masa bodoh kepada orang-orang mukmin. Mereka tidak peduli kepada sesama mereka. Bahkan ada banyak di antara mereka ketus. Mereka itu jutek. Dan bahkan kalau bicara itu tidak dipikirkan efek atau akibatnya, bahkan keras, bahkan kasar, dan seterusnya. Banyak di antara kita rajin beribadah, tetapi sikapnya kurang pantas kepada sesama mukmin. Dan bahkan anehnya mereka kepada orang-orang kafir, mereka bisa bersikap lembut, mereka welcome dan seterusnya. Aneh. Padahal Allah sudah menyebutkan sifat orang mukmin itu seperti yang sudah dibacakan dalam Al-Quran, asyidda'u 'alal kufar ruhama bainahum, adillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin. Nah, seperti itu harusnya. Makanya kita harus bisa menempatkan di antara dua sifat itu pada tempatnya masing-masing. Atau jangan kepada semuanya keras, kepada orang kafir keras, kepada orang mukmin juga keras, bahkan kasar. Atau kebalikannya, berkasih sayang, bercinta kasih kepada orang-orang mukmin, tapi kepada orang kafir pun demikian. Nah, ini adalah seseorang yang mengaku-ngaku beriman tetapi tidak memahami karakter dari orang-orang yang beriman. Nah, kita bisa lihat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai panutan kita, sebagai teladan kita, sebagai figur buat kita sebagai seorang muslim. Sebagaimana dikatakan dalam Al-Quran, Allah juga sudah menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim,
laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh-sungguh telah ada untuk kalian di dalam diri ya pribadi Rasulullah itu, yaitu uswatun hasanah, yaitu teladan, panutan, figur yang baik. Nah, jadi buat kita Rasulullah ada teladan. Ya, dan bagaimana teladannya beliau? Ya, seperti dijelaskan dalam Al-Quran. Misalnya Allah mengatakan ya dalam Quran surat Al-Imran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, fabima rahmati minallahi lintalahum. Maka dengan sebab rahmat dari Allah lah engkau wahai Nabi dapat bersikap lintalahum, bersikap lembut, bersikap lemah lembut kepada mereka. Jadi Nabi kepada kaum muslimin, kepada orang-orang beriman bersikap lain, bersikap lemah lembut. Walau kunta fazzan ghalizal qalbi, kalau seandainya engkau ini kasar ya, atau engkau ini keras ya dalam sikap kepada mereka, lan fadu min haulik, pasti mereka akan lari menghindar daripada kamu. Ya, jadi sebagai contoh Rasulullah ya bagaimana ya menghadap ya atau berjumpa dengan umatnya, yaitu dengan kaum muslimin atau orang yang ingin ya menempatkan diri mereka sebagai orang mukmin. Nabi itu bersikap lemah lembut, santun dan seterusnya. Kebalikan kepada orang-orang kafir yang mereka sulit diajak kepada keimanan, bahkan mereka terang-terangan menentang Allah, menentang Rasul, mereka mencela ajaran Islam ya, sebagaimana ya sudah diketahui bagaimana Abu Jahal, Abu Lahab ya dan seterusnya. Ya, Allah di dalam banyak ayat juga menyuruh kepada kita yaitu untuk bersikap keras. Sehingga kata Allah, wal yajidu fikum gilzah, sehingga mereka menjumpai dalam diri kalian sikap keras, tegas. Ya, seperti itulah. Ya. Nah, tapi karena memang kebetulan kita dalam pergaulan itu ya bersama sesama mukmin, bersama-sama orang-orang yang ingin menjadi lebih baik, ya ingin berada di atas jalan Allah, ingin istiqomah, dia bersikap lemah lembutlah. Ya, karena Rasulullah adalah teladan, beliau sudah mencontohkan, maka kita sebagai umatnya juga ya hendaklah bersikap seperti itu kepada sesama kita, sesama kaum muslimin, ya sesama orang-orang yang ya kita tahu mereka itu sejalan dengan kita dalam menuntut ilmu. Begitu juga cara-cara beribadah, sholat dan seterusnya. Ya, mereka berusaha untuk mencontoh Rasulullah SAW. Maka bersikap lembutlah. Ya, bahkan di dalam Al-Quran, begitu juga dalam hadis, Rasul digambarkan ya sebagai orang yang memiliki akhlak, dia memiliki adab yang baik. Sehingga Allah mengatakan tentang Rasulullah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau wahai Nabi benar-benar di dalam akhlak yang agung, pada akhlak yang mulia. Rasulullah itu memiliki akhlak yang mulia. Bagaimana Rasulullah itu bersikap kepada orang kafir, ya orang kafir pun ada macamnya, orang kafir yang menentang ajaran Islam, orang kafir yang mereka tidak menerima Islam tapi mereka bersikap baik dan seterusnya. Harus ada tempatnya masing-masing dan sudah jelaskan dalam dalil-dalil yang sahih. Ya, begitupun Nabi menyikapi ya orang-orang beriman, baik orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang memiliki kedudukan ataupun tidak. Nabi memiliki sikap yang baik, Nabi memiliki akhlak yang baik. Bahkan Rasulullah memuji, ya bahkan Rasulullah itu menyanjung ya orang yang memiliki akhlak yang paling mulia. Bahkan beliau pernah mengatakan di dalam sebuah hadis dan juga banyak lagi hadis-hadis yang lain, beliau mengatakan bahwa khairukum ahsanuhum khuluqa, orang yang paling baik di antara kalian ia adalah orang yang paling baik akhlaknya. Ya. Jadi kalau kita ingin menjadi umat yang terbaik, ya umat yang ya paling bagus ya di antara umat Nabi adalah hendaklah kita memperbaiki akhlak kita. Bagaimana kita menyikapi ya orang mukmin, jangan hanya karena perbedaan misalnya ya masalah-masalah tertentu, atau kita berbeda guru ngaji, atau kita berbeda tempat pengajian lalu kita saling nyureng
lalu kita saling bermuka masam, lalu kita saling kecut muka, atau dan seterusnya. Coba, hanya gara-gara beda tempat pengajian, hanya gara-gara beda ustadz, padahal apa yang diajarkan, ya apa yang disampaikan kepada kita sama, berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah, yang dengan dijelaskan dengan pemahaman kaum salafus saleh. Kalau ada perbedaan-perbedaan dalam masalah fikih barangkali, kalau ada perbedaan-perbedaan dalam masalah furu', wajar. Dan jangan gara-gara hanya perbedaan yang tidak prinsip, ya, yang tidak prinsipal, yang tidak pokok, lalu kita kemudian saling bermusuhan seakan-akan dia adalah orang kafir. Bahkan kita bermudah-mudahan untuk memboikot atau mentahzir orang yang berbeda kajian dengan kita. Belajarlah kita ini, ya, untuk tetap bermuka manis, ya, kepada orang-orang yang berbeda guru, orang-orang yang berbeda tempat kajian, atau dalam beberapa hal yang sifatnya furu', ya, atau yang sifatnya adalah merupakan cabang-cabang dalam agama. Hendaklah kita tetap bersikap baik kepada mereka, ya. Jangan kemudian kita kasar, kita ketus, atau menyikapi dengan cara-cara yang tidak baik. Bahkan kita memfitnah atau kita menggibah, ya, orang-orang yang kita anggap menjadi lawan, ya, bagi kita. Ya, jadi kalau kita memang mau seperti itu, ya, cobalah kepada orang kafir. Cobalah kepada orang-orang yang jelas mereka itu ngaku Islam padahal bukan, seperti misalnya kelompok-kelompok Syiah Rafidhah misalnya, atau Bahaiyah misalnya, ya, atau ya Sufi tarekat yang mereka sudah nampak atau jelas kesesatannya, atau kelompok Ahmadiyah dan seterusnya. Ya, kepada mereka yang secara pokok atau usul agama mereka udah berbeda. Tapi kepada mereka yang masih memahami Quran Sunnah, tunduk kepada dalil, ya, bahkan kadang-kadang rujukan ulamanya pun sama, ya, atau berbeda, karena ini ulama-ulama yang dipegang atau dari Mekah dan Madinah, yang ini dari ulama-ulama Yaman, yang ini dari ulama Yordan dan seterusnya. Hanya gara-gara berbeda rujukan ulama kemudian kita saling bertengkar dan berselisih. Hati-hati, ya, perselisihan seperti ini, ya, akhirnya menimbulkan sikap kita yang tidak baik. Itu adalah merupakan bentuk siksaan dari Allah sebetulnya. Sebagaimana tadi disebutkan, ya, oleh salah seorang ulama terkemuka, yaitu Al-Alama Ibnu Qayyim rahimahullah. Beliau pernah mengatakan, wallahu subhanahu wa ta'ala idza arada ayyarhama 'abdan askana fi qalbihi ar-ra'fah wa rahmah, wa idza arada ay yu'azzibahu naza'a min qalbihi rahmah war ra'fah wa abdalahu bihimal ghilzah wal qaswah. Dan Allah Subhanahu wa taala apabila menginginkan memberikan rahmat, ya, kepada seorang hamba, jadi kalau seorang hamba, ya, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, askana fil qalbi, Allah akan menancapkan, Allah akan meletakkan kuat-kuat ke dalam hati hamba tersebut sifat ar-rahmah wa rahmah, sifat kasih dan sayang, ya, baik itu kepada istrinya, kepada anaknya, orang tuanya, kakak dan adiknya, para tetangganya, para sahabat dan kerabatnya, ya, bahkan kepada orang muslim yang tidak satu kajian, yang tidak satu ustadz, yang bukan satu tempat misalnya, tetap, ya, dia itu memiliki sifat kasih dan sayang. Allah kalau menghendaki hamba itu rahmat, maka Allah letakkan dalam hati hamba itu sifat kasih dan sayang. Tetapi wa idza arada ayu azibahu, tetapi Allah kalau berkeinginan untuk menyiksa, untuk mengazab hamba tersebut, ya, ini ciri-ciri yang Allah siksa orang. Apa itu? Yaitu naza'a min qalbi, Allah akan cabut, ya, min qalbihi, dari hatinya sifat ar-rahmah wa rafah, sifat kasih dan sayangnya. Pembawaannya kasar, jutek, ketus, bermuka masam, ya, karena cabut sifat kasih dan sayang dari hamba tersebut. Kemudian wa abdalahu bihima, lalu Allah ganti dari kedua sifat itu dengan sifat gilzoh wal qaswa, sifat kasar dan keras. Nah, itu. Jadi kalau sekarang orang itu
bawaannya dalam setiap ucapan, penampilan, ya kasar, keras, jutek, ya atau apalagi yang lain lah yang kita tahu itu dari keburukan-keburukan sifat, berarti Allah sedang mengazabnya. Ya cobalah kita sebagai seorang muslim ya untuk menunjukkan tanda-tanda kita bahwa kita paham agama, bahwa kita ini mengerti agama, bahwa kita benar-benar sudah didominasi oleh agama adalah dari akhlak kita. Apa sih susahnya kita ya bermuka ceria, ya bermuka katakanlah welcome kepada sesama kaum muslimin, ya apalagi mereka kita tahu adalah orang yang beriman, hanya berbeda itu saja, berbeda tempat kajian, berbeda guru, atau berbeda dalam beberapa hukum fikih. Ya, apa sulitnya kita berbicara dengan lemah lembut, memandang seseorang itu dengan pandangan kasih sayang, ya membantu ya kesusahan saudara walaupun ya bukan satu grup pengajian dengan kita, ya meringankan kaki kita untuk ya katakanlah menjenguknya ketika sakit, ya atau mengantarkan jenazah keluarganya yang meninggal dunia dan seterusnya, atau mengirimkan hadiah dan seterusnya. Apa sulitnya bagi kita bersikap ya seperti itu kepada mereka? Ya, jadi ingat bahwa di antara ya seseorang itu memiliki atau diberikan oleh Allah ya rahmat ya dari Allah adalah dia berkasih sayang ya kepada sesama kaum muslimin, sesama orang-orang mukmin. Tetapi jikalau Allah tidak menghendaki rahmat kepada seseorang hamba, atau bahkan Allah hendak mengazabnya di dunia, apalagi kelak nanti di hari kiamat, maka sifat kasih sayang itu dicabut dari dia, dari hatinya. Maka karena tidak memiliki sifat kasih sayang, maka dia bersikap kasar, bersikap keras, bersikap ketus, ya dan seterusnya. Yang mudah-mudahanlah Allah memelihara kita dari sifat-sifat seperti itu, ya apalagi ya dalil-dalil sudah banyak menyebutkan itu kepada kita. Ya, makanya sering diingatkan, Rasulullah pernah mengatakan, la tahqiranna minal ma'ruf syai'an. Jangan sekali-kali engkau meremehkan kebaikan sekecil apapun. Wa antal qa'ahaka biwajhin tolkin. Ya, walaupun hanya sekedar engkau jumpai saudaramu, yaitu dengan wajah yang ceria. Apa susahnya kita jumpai saudara kita dengan wajah yang ceria sambil tersenyum, ya mata kita juga mata yang menunjukkan kebahagiaan ketika berjumpa ya dengan dia, apakah di pasar atau di kendaraan atau di jalan. Ya apa susahnya wajah kita begitu, ya. Bahkan Nabi mengatakan, tabassumuka li ghairika shadaqah, senyummu kepada selainmu itu adalah sedekah. Jadi kita senyumlah kepada mereka, ya kepada saudaramu, ya saudara seagama, saudara seislam, saudara seiman, ya jangan dia beda guru, ini beda pengajian, beda masjid ini, ya. Tapi kita yakin, kalau sudah yakin bahwa dia belajar agama dengan baik, berdasarkan kepada Al-Quran, berdasarkan kepada hadis, sesuai dengan pemahaman yaitu ulama salafus soleh, karena itu yang disampaikan, sehingga kita bisa tahu dari akidahnya, kita bisa tahu dari cara ibadahnya, walaupun barangkali di antara kita dengan ya selain kita itu ada beberapa perbedaan, ya wajar. Ya, karena di zaman para sahabat juga di antara mereka ada terjadi perbedaan. Bahkan ulama-ulama kontemporer sekarang pun banyak terjadi perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Dan perbedaan ini tidak akan bisa dihilangkan, akan selalu ada di setiap masa, di setiap tempat pasti ada perbedaan. Yang penting kita harus bersikap dewasa, ya jangan menjadikan perbedaan itu menjadi perpecahan. Selama ini bukan masalah-masalah yang pokok, selama ini bukan masalah-masalah yang mendasar, ya apakah itu masalah akidah, masalah tauhid, ini selama bukan masalah-masalah seperti itu, mereka adalah umat Rasulullah SAW yang kita harus berkasih sayang, bercinta kasih ya dengan mereka. Carilah pahala ya dengan kita bergaul dengan mereka, carilah pahala ya dengan cara kita ini bersikap kasih sayang, berlemah lembut dengan mereka.
Ya, mudah-mudahan kajian singkat ini ya memberikan faedah kepada kita agar kita senantiasa memperbaiki diri kita, agar kita senantiasa ya memperbaharui ya sikap kita yang tadinya kurang baik menjadi lebih baik, yang tadinya kita kurang lapang dada sehingga kita menjadi lapang dada, yang tadinya kita kurang ramah kita bisa menjadi lebih ramah, yang tadinya kita ini kurang dalam berkasih sayang maka kita semakin ya berkasih sayang ya dengan sesama muslim, ya dengan sesama kaum mukminin, ya dengan sesama orang-orang yang berjalan menuju kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi mudah-mudahan berfaedah khusus untuk saya dan juga untuk keluarga besar saya dan seluruh jamaah kaum muslimin. Ya, sekali lagi mudah-mudahan berfaedah dan diakhiri dengan walhamdulillahil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم